Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu terlindung dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi kelas 4, tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pernahkah kalian memperhatikan daerah asal teman sekelas kalian? Dari daerah mana sajakah mereka? Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian berbeda-beda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada setiap gerak tarinya. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Ciri-ciri gerak tari Bali. Gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Dan mata inilah yang membedakan antara tari Bali dengan tari yang lainnya. Sedangkan ciri-ciri gerak dari Sumatera, yaitu gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Gerakan lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Keunikan gerak tari yang disampaikan tadi adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan tari suatu daerah secara khusus? Salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Seudati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Seudati dari Aceh? Mari simak penjelasan berikut. Seudati adalah tari berkelompok atau tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Seudati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Seudati berupa nyanyian yang dilantunkan dua orang. Tari Seudati sangat dinamis, langkah maju, mundur, ke samping kiri dan ke kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Seudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Seudati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta dijentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Seudati menjadi lebih menarik. Kita tahu bahwa semua orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ciri fisiknya berbeda, keragaman yang berbeda, dan sifatnya pun pasti memiliki perbedaan. Apakah perbedaan karakteristik ini memiliki manfaat bagi kita? Karakteristik setiap orang memiliki manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagi diri sendiri, karakteristik dapat dikembangkan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dan meraih prestasi. Karakteristik yang kamu miliki merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut dapat mengantarkan kalian menjadi orang sukses. Contohnya, kalian memiliki tubuh tinggi dengan gemar olahraga, maka kalian akan bisa menjadi atlet yang berprestasi. Bagi orang lain, karakteristik dapat dimanfaatkan untuk menolong orang yang membutuhkan karena keterbatasannya. Dengan karakteristik yang kamu miliki, kamu dapat membantu orang lain untuk memecahkan masalah. Bagaimana cara menerapkan karakteristik tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Cara menerapkan keberagaman karakteristik di lingkungan rumah. Ada mengerjakan tugas-tugas rumah sesuai kemampuan,
membantu anggota keluarga lain, misalnya membantu adik saat mengalami kesulitan dalam melakukan tugas, lalu berbagi tugas dengan anggota keluarga lain sesuai karakteristiknya untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah. Adapun cara menerapkan keberagaman karakteristik di lingkungan sekolah: melaksanakan tugas sekolah sesuai kemampuan yang dimiliki, membantu teman atau warga sekolah lain yang membutuhkan bantuan, mewakili sekolah dalam berbagai perlombaan sesuai kemampuan yang dimiliki, misalnya dalam kegiatan FLS 2N, kegiatan OSN, kegiatan O2SN, atau kegiatan lainnya. Sedangkan cara menerapkan keberagaman karakteristik di lingkungan masyarakat ada ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sesuai kemampuan, membantu tetangga yang mengalami kesulitan sesuai kemampuan, mewakili lingkungan dalam berbagai kegiatan, misalnya lomba antar lingkungan. Ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat merupakan perwujudan dari semangat kebangsaan yang kita miliki. Pada zaman dahulu, para pahlawan menunjukkan semangat kebangsaan tersebut dengan berjuang melawan penjajah. Tahukah kalian kalau di Papua ada cerita rakyat yang menggambarkan semangat kepahlawanan membela kebaikan? Sekarang mari kita baca bersama cerita tersebut. Cerita itu berjudul Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikan kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berselang, terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar. Pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Namun Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. "Kamu hebat, Cadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami," kata teman Cadara. "Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru," sahut seorang teman Cadara lainnya. "Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan, teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita," kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cadara.
Dia meminta Candara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Candara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Candara Ura. Siasat perang Candara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Candara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Nah, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Tugas hari ini, 1. Berasal dari manakah kalian? Jawab pada buku yang sudah disediakan. Apakah daerah kalian memiliki tarian khas daerah? Jika iya, tari apa yang terdapat di daerah asal kalian itu? Bagaimana gerak tari yang berasal dari daerah kalian itu? Lalu, apa keunikan gerak tari tersebut? Nah, yang keenam, tuliskan ringkasan cerita yang berjudul Candara tersebut. 7. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita Candara. Dan 8. Menurut kalian, apakah Candara merupakan tokoh utama dalam cerita tersebut? Jawab dengan tepat dan selamat mengerjakan. Baik anak-anak pintar, demikianlah materi kita kali ini. Gunakanlah kemampuan yang kalian miliki untuk membantu orang lain yang kesusahan. Karena dengan itulah kita dapat mengurangi beban yang mereka pikul. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.